Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English lesson for the students of 147 Junior High School, Jakarta. This is our 13th home learning. Today, I would like to explain you the material of Chapter 4 entitled Come to My Birthday Party, Please. The first discussion is about inviting someone. This is the material of expression of inviting someone part 1. Baik, anak-anak Miss, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 147 Jakarta. Selamat datang pada pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris kali ini. Kali ini adalah pembelajaran jarak jauh yang ke-13. Hari ini saya akan menjelaskan materi bab 4 yang berjudul Come to My Birthday Party, Please. Pada diskusi pertama ini, kita akan membahas materi tentang inviting someone. Sehingga bahasan kita hari ini berjudul Expression of Inviting Someone, Part 1, bagian pertama. Jadi nanti akan ada bagian kedua dan juga bagian ketiga dari materi ini. Definition. Expression of inviting is an expression that we use to invite or to ask someone to do something or to come to a certain event. Jadi ungkapan mengundang adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk mengundang atau meminta seseorang melakukan sesuatu atau datang ke suatu acara tertentu. Kita menemukan kata invite atau inviting, yang mana invite merupakan kata kerja bentuk satu dan inviting adalah kata kerja yang ditambah dengan ing. Invite atau inviting sebagai kata kerja memiliki arti mengundang. Kemudian kita juga nanti akan menemukan kata invited. Invited adalah verb 3 atau kata kerja bentuk 3 yang mempunyai arti adalah diundang. Sebagai kalimat pasif. Kita sudah pernah belajar kalimat pasif. Ya, Miss sudah pernah mengenalkan kalimat pasif itu dibentuk dengan subjek to be diikuti oleh kata kerja bentuk 3. Lalu kita nanti juga akan mengenal kata invitation. Invitation adalah sebuah noun atau kata benda yang mempunyai arti undangan. This expression is divided into two. The first is asking someone to do something. Meminta seseorang melakukan sesuatu. And the second is inviting someone. Mengundang seseorang. Jadi pada materi bab 4 poin pertama, ini Miss bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah meminta seseorang melakukan sesuatu dan yang kedua mengundang seseorang. Tentunya ada perbedaannya. Yang pertama, meminta seseorang melakukan sesuatu, berarti kita mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama kita. Kemudian yang kedua adalah kita meminta seseorang menghadiri suatu acara tertentu. Dan bahasan kita pada bagian ini, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu asking someone to do something. Asking someone to do something atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Pay attention to the following conversation. Silahkan diperhatikan percakapan berikut ini. The situation is, tomorrow is Keisha's birthday. Keisha's best friends, Vira and Arum, are talking about it on the phone. Arum, hello Vira. Vira, hi Arum, what's up? Arum, tomorrow is Keisha's birthday, isn't it? Vira, oops, I almost forget about it. Arum, oh dear, let's surprise her with our gift. Vira, okay, what's on your mind? Arum, let's buy something special at Ada's store. Vira, okay, what time shall we go? Arum, pick me up at 4, don't be late. Vira, don't worry, I'll be there at 4. Ini adalah contoh percakapan, situasinya bahwa
Besok adalah ulang tahunnya Keisha. Sahabat-sahabat Keisha yang bernama Vira dan Arum sedang membicarakan tentang ulang tahun Keisha itu melalui telepon. Arum. Halo Vira. Vira. Hai Arum, ada apa? Ya, what's up, ada apa? Arum. Besok ulang tahunnya Keisha bukan? Vira. Ups, saya hampir lupa. Arum. Ya, mari kita kejutkan dia dengan hadiah kita. Dia di sini adalah Keisha. Ayo kita kejutkan Keisha dengan hadiah kita. Atau mari kita membuat kejutan untuk Keisha dengan memberikan hadiah. Vira. Baiklah. Apa yang ada di pikiran kamu? Maksudnya, ide kamu apa? Atau yang ada di pikiran kamu hadiahnya apa? Atau kira-kira hadiahnya apa? Arum. Mari kita membeli sesuatu yang spesial di toko Ada. Vira. Oke, jam berapa kita akan pergi? Arum. Jemput aku jam 4 ya. Pick up itu jemput. Kalau pick me up, jemput aku. Jemput aku jam 4. Jangan terlambat. Vira. Jangan khawatir, saya akan berada di sana jam 4. Di sana di sini adalah di rumahnya Arum. Jangan khawatir, saya akan tiba di rumahmu jam 4. Baik, di sini kita menemukan kalimat ajakan. Yang pertama adalah let's surprise her with our gift. Yang kedua adalah let's buy something special at Ada store. Ya, kedua kalimat ini disebut sebagai kalimat ajakan atau asking someone to do something. Asking someone to do something. To ask someone to do something, we can use the expression 1. Let's followed by verb base and then followed by object or adverb. Jadi pola kalimat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau kalimat mengajak seseorang melakukan sesuatu, pola yang pertamanya yaitu dengan menggunakan kata let's, seperti pada contoh dalam dialog tadi. Di mana setelah let's adalah kata kerja bentuk dasar, lalu diikuti oleh objek atau adverb. Di sini, objek atau adverb saya beri kurung sebagai tanda bahwa objek atau adverb ini bisa ada, bisa tidak, tergantung daripada konteks atau kebutuhan. Di mana let's adalah singkatan dari let us, yang artinya adalah ayo kita atau mari kita. Sebagai contoh adalah let's go to the library after class. Mari kita pergi ke perpustakaan sekolah setelah kelas. Atau ayo kita pergi ke perpustakaan sekolah setelah kelas, setelah pelajaran ini maksudnya. Ya, jadi let's bisa juga dibaca dengan let us go to the library after school. Di sini adalah let's, kemudian go adalah verb base, then the library adalah adverb, kemudian after class di sini juga adverb. Ini adverb of place, ini adverb of time. Kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Lalu bagaimana contoh let's yang tidak menggunakan objek atau adverb? Misalnya let's go. Ya, let's go. Cukup let's go, ayo kita berangkat. Ya, itu sudah merupakan sebuah kalimat ajakan. Well, next. Bahwa selain menggunakan let's, kita bisa mengajak seseorang dengan menggunakan pola can we, diikuti oleh kata kerja bentuk dasar, lalu objek atau adverb. Di sini objek atau adverbnya sudah tanpa kurung. Berarti kalimat tersebut membutuhkan
objek atau kata keterangan. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Can we go to Kesa's house after school? Ya, can we. Kemudian go adalah kata kerja bentuk dasar. To Kesa's house. Di sini sebagai adverb. After school sebagai adverb. Kesa's house adalah adverb of place, kata keterangan tempat, dan after school adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Kalimat ini mempunyai arti, bisakah kita ke rumah Kesha setelah sekolah? Oke, jadi selain menggunakan let's diikuti kata kerja bentuk satu, untuk mengajak seseorang kita juga bisa menggunakan can we diikuti oleh kata kerja dasar, diikuti oleh objek atau adverb. Kita juga bisa menggunakan will you diikuti oleh verb base, diikuti oleh objek atau adverb. Contoh kalimatnya adalah will you accompany me to Gramedia Bookstore this afternoon? Will you accompany adalah verb base atau kata kerja bentuk dasar yang artinya adalah menemani, me sebagai objek, to Gramedia Bookstore sebagai adverb of place, this afternoon sebagai adverb of time. Ya, will you, verb base, objek, adverb of place, dan adverb of time. Yang artinya adalah, maukah kamu menemani saya ke toko buku Gramedia nanti sore? Ya, di sini kita sudah menemukan ungkapan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu yang pertama dengan menggunakan kata let's diikuti oleh verb base. Yang kedua, can we, verb base, objek atau adverb. Yang ketiga, will you, verb base, objek atau adverb. Dan kalimat ini biasa digunakan untuk antar teman. Sehingga situasinya less formal, kurang formal. Bagaimana kalau situasinya formal? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Asking someone to do something. The next expression is would you like to, verb base, object, adverb. Ini adalah ungkapan untuk mengajak seseorang yang selanjutnya. Yang selain yang sudah kita bahas tiga tadi, ada lagi menggunakan would you like to diikuti oleh kata kerja dasar, lalu diikuti oleh objek atau kata keterangan. Let us see the example. Would you like to go home with me, Mom? Ya, would you like to, kemudian go adalah kata kerja dasar. Home adalah adverb of place, with me adalah objek, dan mom adalah orang yang sedang diajak berbicara. Yang artinya adalah, maukah pulang bersama saya, Bu? Atau, maukah ibu pulang bersama saya? Oke, next example. Would you like to be here with me for a moment, sure? Would you like to? Kemudian be, mengapa di sini menggunakan be? Karena tidak ada kata kerja. Maka sebagai pengganti kata kerja adalah be. Kan mestinya setelah would you like to itu adalah kata kerja. Karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka sebagai penggantinya adalah be. Dan here adalah adverb of place yang artinya di sini sebagai kata keterangan tempat. With me adalah objek. Dan for a moment adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Sure adalah orang yang diajak berbicara. Yang artinya adalah, maukah berada di sini sebentar bersama saya, Pak? Oke, maukah berada di sini sebentar bersama saya, Pak? Bisa juga, maukah berada di sini bersama saya sebentar, Pak? Sama saja ya. Oke, next. Selain menggunakan would you like to, kemudian diikuti oleh kata kerja dasar, juga bisa menggunakan would you mind, diikuti oleh verb ing, lalu diikuti oleh objek atau adverb. Would you mind, diikuti oleh
verb yang ditambah dengan ing lalu diikuti oleh objek atau kata keterangan. Let us see the example. Would you mind attending Keisha's birthday party with me? Ya, would you mind? Ini adalah verb yang ditambah dengan ing. Kata kerja yang ditambah dengan ing. Kata kerja dasarnya adalah attend. Lalu tambah dengan ing jadi attending. Kemudian Keisha's birthday party adalah sebagai objek, with me juga sebagai objek. Adverbnya tidak ada, yang artinya adalah apakah Anda keberatan menghadiri pesta ulang tahun Keisha bersama saya? Would you mind artinya adalah apakah Anda keberatan atau keberatankah Anda? Attending artinya menghadiri. Kalau come itu datang, ya, come to artinya datang, kalau attend artinya menghadiri. Pesta ulang tahun Keisha bersama saya? Ya. Next example. Would you mind being there with me tomorrow? Ya, would you mind? Mengapa menggunakan being? Karena setelah would you mind semestinya adalah verb yang ditambah dengan ing. Karena tidak ada verb melainkan there. There itu artinya di sana, yang artinya adalah dia sebagai kata keterangan tempat, bukan kata kerja, maka harus diganti dengan be kata kerja tersebut. Jadi kata kerja ini diganti dengan be. Karena kata kerjanya tambah ing, maka be-nya juga ditambah ing. Kalau yang di atas tadi verb base, maka be-nya juga base. Kata kerja dasar, be dasar. Tidak ada imbuhan. Karena di sini kata kerjanya tambah ing, maka be-nya ditambah ing. Mengapa menggunakan being? Karena tidak ada kata kerja. Oke, kemudian there adalah adverb of place, with me adalah objek, tomorrow adalah adverb of time. Kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Yang artinya adalah, apakah Anda keberatan bersama saya di sana besok? Ya, atau keberatankah Anda bersama saya di sana besok? Oke, kita sudah menemukan would you like to, kemudian do you mind atau would you mind, diikuti oleh verb ing. Dan ungkapan yang menggunakan would you like to dan would you mind, ini situasinya lebih formal. Ini lebih tepat kita gunakan dengan orang yang kita anggap lebih senior atau kita hormati. Makanya di sini contohnya menggunakan mom dan juga sure. Jadi kalau yang pertama tadi let's diikuti kata kerja bentuk satu, kemudian can we, kemudian will you, itu untuk situasi yang kurang formal atau kita gunakan sesama teman kepada teman kita. Untuk yang lebih formal, jika kita mengajak orang yang lebih kita hormati atau senior kita, maka kita akan menggunakan would you like to atau would you mind. Asking someone to do something. Now we are going to the example. This is conversation between Mrs. Rina and Vina. Mrs. Rina. Today is Keisha's birthday, isn't it? Vina. That's right, Mom. How can you know, Mom? Mrs. Rina. She told me about it last night. Vina. Did she invite you to have lunch after school, Mom? Mrs. Rina. Yes, it will be at Mantap Restaurant, right? Vina. That's right. Would you mind coming with me, Mom? Mrs. Rina. Of course, no, but I must wait for Mrs. Rini. She is invited too. Well, here is Mrs. Rini. Let's go now. Vina. All right, Mom. Percakapan antara Ibu Lina dan Vina. Ibu Lina berkata, hari ini ulang tahunnya Keisha, bukan? Vina. Betul, Bu. Bagaimana Ibu tahu? Lina. Dia bercerita kepada saya tentang hal ini tadi malam.
Jadi Keisha bercerita kepada Ibu Lina tentang ulang tahunnya tadi malam. Wina, apakah dia mengundang ibu untuk makan siang setelah pulang sekolah? Dia di sini adalah Keisha. Mrs. Lina, ya, makan siangnya di restoran mantap kan? Wina, betul. Apakah ibu keberatan datang bersama saya? Ibu Lina, tentu tidak. Tetapi saya harus menunggu Ibu Rini. Dia diundang juga. Baik, ini Ibu Rini. Ayo kita pergi sekarang. Wina, baiklah Bu. Ya, mari kita perhatikan percakapan ini. Ya, dalam percakapan ini kita menemukan beberapa ungkapan mengajak seseorang melakukan sesuatu atau asking someone to do something. Yang pertama adalah kalimat yang disampaikan oleh Wina yang berbunyi, "Would you mind coming with me, Mom?" Apakah Anda keberatan datang bersama saya? Ataukah keberatankah Ibu datang bersama saya? Mengapa Wina menggunakan would you mind, bukan can you go with me atau can you come with me, Mom? Karena Wina sedang berbicara dengan Ibu Lina, orang yang dihormati atau lebih senior. Maka menggunakan ungkapan would you mind. Selain would you mind, bisa juga ungkapan tadi yang formal yaitu would you like to come with me. Oke, apa responnya Ibu Lina? Respon Ibu Lina adalah of course no, tentu saja tidak. Jika Wina berkata, apakah Ibu keberatan datang bersama saya? Jawabannya tentu saja tidak. Ini artinya bahwa Ibu Lina menerima ajakan daripada Wina. Tetapi saya harus menunggu Bu Rini, kata Bu Lina. Setelah Bu Rini datang, lalu Bu Lina mengajak berangkat dengan mengatakan let's go now. Mengapa let's go now? Bukan would you mind going now? Karena di sini yang berbicara adalah Ibu Lina kepada Wina. Maka menggunakan let's. Less formal ya, kurang formal. Ya, bisa jadi Wina adalah seorang siswa dan Ibu Lina adalah gurunya. Asking someone to do something. How to respond? Baik, sekarang kita ke respon. Bagaimana tanggapan kita jika kita menerima ajakan dari orang lain? Apa yang harus kita katakan jika kita menerima ajakan itu? Dan apa yang kita katakan jika kita menolak ajakan itu? Tadi sudah kita lihat pada contoh percakapan bahwa untuk menerima ajakan, kita bisa menggunakan of course no dan juga alright. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita gunakan jika kita menerima ajakan seseorang. Yang pertama adalah okay. Yang kedua, alright. Next, of course. Next, why not? Next, with pleasure. Or it's my pleasure, yang artinya adalah dengan senang hati. And then we can also use no, I don't mind atau of course no. Nah, ungkapan yang terakhir ini hanya kita gunakan jika kita diajak oleh seseorang dengan menggunakan would you mind. Keberatankah Anda? Maka kita bisa menjawabnya dengan I don't mind. Saya tidak keberatan. Atau of course no, tentu saja tidak. Jadi ini kita gunakan jika kita diajak seseorang dengan menggunakan ungkapan would you mind. Jika kita menerima ajakannya, maka katakanlah no, I don't mind atau of course no. Nah, sekarang bagaimana jika kita tidak menerima ajakan, kita menolak ajakan seseorang, maka disebut sebagai refusing. Ungkapan yang bisa kita gunakan yang pertama adalah I'm sorry, I have to bla bla bla. Maaf, saya harus titik-titik. Silahkan disampaikan alasannya apa untuk mengisi titik-titik tersebut. Misalnya, teman kalian mengajak kalian, will you accompany me to Gramedia Bookstore after school?
will you accompany me to Gramedia Bookstore after school? Maukah kamu menemani saya ke toko buku Gramedia setelah pulang sekolah? Dan kamu menolak karena kamu harus menemani ibumu yang sedang sakit di rumah. Maka jawaban kamu adalah, I'm sorry, I have to accompany my mom at home. Oke. Kemudian ungkapan yang kedua yang bisa kita gunakan jika kita menolak ajakan seseorang, kita bisa mengatakan, I'm afraid I can't. Saya takut saya nggak bisa. Atau sepertinya saya nggak bisa. Maaf ya. Atau maaf saya nggak bisa. Misalnya, teman kamu mengajak, can we swim together this afternoon? Can we swim together this afternoon? Bisakah kita berenang bersama nanti sore? Kamu tidak bisa, karena kamu harus belajar. Maka kamu bisa mengatakan, I'm afraid I can't, because I have to study for the test tomorrow. Ya, kemudian ungkapan yang ketiga yang bisa kita gunakan adalah I would like to, but saya mau sih, tapi disebutkan alasannya apa untuk mengisi titik-titik di bawah itu. Misalnya dalam dialog tadi, Wina mengajak Ibu Lina untuk berangkat bersama ke ulang tahun Keisha. Wina mengatakan, would you mind coming with me, Mom? Would you mind coming with me, Mom? Kemudian, Bu Lina menolaknya karena Bu Lina sudah janjian berangkat bersama naik motor bersama Bu Rini misalnya. Maka Ibu Lina akan mengatakan, I would like to, but I want to go with Mrs. Rini misalnya. Ya, baik. Itu adalah beberapa ungkapan yang kita gunakan apabila kita menolak ajakan seseorang. Well, students, I think that's all for the explanation of inviting someone for now. Sampai di sini dulu penjelasan tentang inviting someone bagian pertama. Untuk selanjutnya, silahkan dilihat video yang kedua, yaitu inviting someone part 2. Thank you for paying attention. Thank you for paying attention to my video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.